Here comes Santa Claus! Halo Movie Ragers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam setiap menyelesaikan masalah. Hari ini Abang akan menceritakan film berjudul Gangster Squad. Skor IMDb-nya 6,7. Film ini dibintangi oleh 3 aktor papan atas Hollywood, yakni Josh Brolin, Sean Penn, dan Ryan Gosling. Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang perjuangan para polisi jujur dalam berperang melawan mafia di kota Los Angeles. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Mickey adalah orang Yahudi sekaligus kepala mafia yang licik dan bengis. John adalah seorang polisi pemberani. Jerry adalah rekan kerja John. Grace adalah wanita cantik, kekasih Mickey. Mickey adalah seorang mafia yang berambisi ingin menguasai kota Los Angeles. Mickey akan membunuh semua mafia lain untuk menunjukkan kekuatan dirinya, karena prinsip hidup Mickey adalah melakukan kekerasan agar bisa berkuasa. Suatu malam, Mickey sedang menyiksa Russo yang merupakan ketua mafia dari kota lain. Kaki dan tangan Russo diikat dengan rantai yang dihubungkan dengan 2 mobil anak buah Mickey. Saat Mickey bersiul, kedua anak buah Mickey langsung menggegas mobilnya sehingga membuat tubuh Russo terbelah menjadi 2 hingga tewas. Pembunuhan itu juga disaksikan mafia kota Chicago bernama Tommy. Mickey sengaja melepaskan Tommy agar Tommy memberitahu semua orang apa yang ia lihat malam itu. Mickey juga memberitahu Tommy bahwa kota Los Angeles adalah milik Mickey dan semua orang harus tunduk kepada Mickey. Siang hari, seorang polisi pemberani bernama John sedang membuntuti seorang preman yang sedang merayu gadis. Gadis itu kemudian dibawa ke sebuah rumah rahasia dan akan diperkosa. Ternyata rumah itu adalah tempat bisnis pelacuran milik Mickey. Rekan kerja John yang penakut melarang John masuk ke dalam sana karena rumah itu milik Mickey yang tidak lain adalah seorang mafia yang paling ditakuti di Los Angeles. John tidak takut dan tetap masuk ke rumah itu. Tanpa basa-basi, John langsung menghajar para preman itu dengan membabi buta. John mematahkan tangan mereka dan menembak mereka hingga tewas. Akhirnya, John berhasil menyelamatkan gadis itu. John membawa sisa ketiga preman yang masih hidup ke kantor polisi dan menghadap atasan John. Di sana, ada Jerry, rekan kerja John, yang melihat John membawa ketiga preman yang babak belur itu. Bukannya dipuji karena menangkap para penjahat, John malah ditegur oleh atasannya karena membuat masalah di area Mickey. Ternyata Mickey sudah menyuap atasan John dan seorang hakim. Akhirnya ketiga anak buah Mickey itu dibebaskan dengan mudah. John marah melihat hal itu. John pulang ke rumah untuk beristirahat. Connie sang istri menyambutnya dan menyuruh John untuk mandi air hangat yang sudah disiapkan Connie. Connie sangat menyayangi John dan merawatnya dengan penuh cinta kasih. Connie berpesan kepada John agar tidak mengambil resiko yang membahayakan nyawanya dalam pekerjaannya sebagai polisi. Karena Connie tidak membutuhkan seorang pahlawan. Connie hanya membutuhkan seorang suami dan ayah untuk sang buah hati yang sebentar lagi akan lahir. Mickey marah kepada ketiga anak buahnya yang ditangkap oleh John karena mereka tidak becus menjaga rumah pelacuran milik Mickey. Oleh karena itu, Mickey harus mencari tempat lain untuk rumah pelacurannya. Mickey memerintahkan Carl, pengawal setia Mickey, untuk mengurung ketiga anak buah itu. Tanpa basa-basi, Carl langsung membakar mereka bertiga hingga tewas. Malam hari, di depan sebuah klub malam, Jerry bertemu dengan sahabatnya, yakni seorang bocil bernama Pete, yang bekerja sebagai tukang semir sepatu. Setelah mengobrol dengan Pete, Jerry masuk ke dalam klub itu dan bertemu dengan temannya bernama Jack. Jack adalah seorang rentenir. Mereka berdua melihat Mickey bersama kekasihnya bernama Grace sedang berkumpul dengan para pejabat korup. Jack dan Jerry berbincang mengenai Mickey yang akan membunuh semua mafia pesaingnya. Tiba-tiba, Jerry melihat Grace dan tertarik dengan Grace. Jack memperingati Jerry untuk tidak mendekati Grace karena jika ketahuan, dia akan dibunuh. Tapi Jerry tidak menghiraukan peringatan Jack dan tetap mendekati Grace. Pagi hari, John dipanggil Kapolsek bernama Parker. Parker adalah Kapolsek jujur yang tidak mau disuap oleh Mickey. Kapolsek yang mengetahui keberanian John mengobrak abrik bisnis pelacuran Mickey tertarik dan akan mendukung penuh apa yang John lakukan. Kapolsek ingin John menghancurkan tempat bisnis Mickey secara diam-diam agar Mickey keluar dari kota Los Angeles. Kapolsek ingin Mickey ditangkap hidup-hidup agar memberikan efek jera kepada para mafia lain. John juga menginginkan hal yang sama, tetapi untuk misi ini John membutuhkan tim yang solid.
Kapolsek mengizinkan John membuat timnya sendiri dan mengatakan kepada John bahwa ini adalah misi rahasia. Tidak boleh ada yang tahu tentang misi ini. Drive that bastard out of this city. Yes, sir. Malam hari di rumahnya, John memeriksa berkas para polisi yang akan ia pilih untuk masuk ke dalam timnya. Connie datang dan menanyakan untuk apa semua berkas itu. John pun menjelaskan bahwa dia akan membentuk tim untuk menghancurkan Mickey. Connie marah dan memecahkan sebuah piring karena tidak setuju dengan rencana itu. Connie takut John akan mati dalam pertempuran. Namun pada akhirnya Connie setuju dan justru Connie lah yang memilih anggota timnya. Orang pertama yang dipilih Connie adalah Jerry. John langsung mendatangi Jerry dan menawarinya untuk bergabung, tetapi Jerry menolak. Pilihan kedua Connie adalah Harris. Harris adalah seorang sheriff yang sangat keras kepada para pengedar obat terlarang. Pilihan ketiga Connie adalah Max, seorang penembak jitu. Pilihan keempat Connie adalah Conwell, seorang mantan intelijen militer yang ahli dalam bidang penyadapan. Harris dan Max setuju untuk bergabung, tetapi hanya Conwell yang sudah memiliki anak dan istri. Oleh karena itu, John menyuruh Conwell untuk mempertimbangkan kembali tawaran ini, karena ini adalah peperangan yang beresiko taruhan nyawa. Namun Conwell dengan penuh keyakinan tetap ingin bergabung dalam timnya John. Mickey dan Grace pergi ke klub malam dan bertemu dengan mafia lain bernama Dragna. Dragna mengatakan bahwa apa yang Mickey lakukan kepada Russo itu sangat memalukan, karena Russo tidak berbuat salah. Mafia Chicago, teman-teman Russo tidak akan diam saja kepada Mickey. Namun Mickey tidak peduli dengan peringatan Dragna, karena Mickey menginginkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Mickey marah dan mengatakan akan membunuh semua para pesaingnya. Di tempat duduk lain, Jack mengingatkan Grace untuk memutuskan Jerry, karena jika ketahuan mereka berdua akan dibunuh. Namun Grace menolak. Malam hari, John mengumpulkan semua timnya. John menjelaskan bahwa misi yang mereka jalani adalah misi rahasia. Mereka tidak akan mendapatkan penghargaan atau medali jika berhasil. Dan mereka harus meninggalkan rencana polisi mereka di rumah masing-masing saat menjalankan misi ini. Di tengah pembicaraan, Navidad yang merupakan rekan Max menguping dan mengetahui semuanya. Navidad ingin bergabung dalam misi itu. Karena sudah terlanjur menguping, John mempersilahkan Navidad ikut serta dalam tim. Setelah itu, John dan tim mulai menjalankan aksinya. Mereka langsung menyerang kasino milik Mickey. Mereka menembakkan senjata ke arah atas hingga membuat semua pengunjung lari berhamburan. Ternyata di dalam kasino itu ada beberapa polisi korup. John memerintahkan timnya untuk mundur dan membatalkan serangan. Para polisi korup itu mengejar John dan tim. Mereka semua terlibat baku tembak. Max, Conwell, dan Navidad berhasil kabur, sedangkan John dan Harris tertangkap dan dipenjara. Besok malam, Mickey sedang berdansa bersama Grace di klub malam. Di depan klub malam, Pete sedang menyemir sepatu Jerry. Pete memberitahu Jerry bahwa Mickey dan Dragna akan segera berperang. Pete meminta Jerry untuk berhati-hati. Terlihat Dragna sedang berjalan kaki masuk ke dalam klub malam itu. Jerry memperhatikan sekitar, ada beberapa anak buah Mickey yang bertindak mencurigakan di dalam mobil. Jerry pun membayar Pete dan meminta Pete untuk segera pulang. Tiba-tiba, para anak buah Mickey menghujani peluru ke arah Dragna dan tidak sengaja membuat Pete tewas di tempat. Jerry berlari ke arah mayat Pete dan memeluknya sambil menangis. Jerry marah dan menembaki para anak buah Mickey. Jerry yang masih terbakar emosinya masuk ke dalam klub malam untuk membunuh Mickey, namun dicegah oleh Jack. Jack mengatakan kepada Jerry bahwa Mickey dan Dragna sedang berperang. Aku turut berduka cita atas meninggalnya Pete. Mickey marah kepada Dragna karena sudah menghinanya. Mickey menduga anak buah Dragna lah yang menyerang kasino milik Mickey. Sekarang Mickey sedang mengirim anak buahnya untuk membunuh 2 orang di penjara yang menyerang kasino Mickey tadi malam. Jerry baru sadar yang menyerang kasino Mickey pasti John dan tim. Jerry memutuskan untuk bergabung bersama John dan tim guna menghancurkan Mickey. Jerry kemudian pergi ke penjara. Jerry yang jago bersilat lidah berhasil membodohi polisi balul dan membuat John dan Harris berhasil kabur melarikan diri. Di sisi lain, Mickey mengirim Carl ke rumah Dragna dan menghujaninya dengan peluru hingga tewas. Mickey dan mafia lain sedang mempersiapkan opening bisnis barunya, yaitu pusat telegraf bernama Eldorado Trust. Dengan Eldorado Trust, Mickey akan menguasai banyak bisnis dan mendapatkan keuntungan jutaan dolar. Pagi hari, John dan tim berlatih menembak dan menyusun rencana untuk menyadap kamar Mickey. Malam hari, Jerry dan Conwell berhasil menyelir masuk dan memasang alat penyadap di rumah Mickey. Dari alat penyadap itu, mereka mengetahui banyak hal, mulai dari hakim korup yang selalu disediakan wanita bayaran oleh Mickey, sampai pengiriman obat terlarang Mickey ke berbagai daerah. Dari alat penyadap itu, John dan tim mengetahui rencana pengiriman obat terlarang milik Mickey.
Namun karena jangkauan alat sadap yang mereka miliki terbatas, mereka tidak bisa mendengar kemana tujuan pengiriman itu. John dan tim menginterogasi seorang pengedar untuk mengetahui tujuan pengiriman obat terlarang Mickey. Mereka pun mengejar dan menyerang mobil-mobil yang akan mengirim obat terlarang tersebut. Saat pengejaran, terjadi baku tembak dan lempar granat hingga membuat salah satu anak buah Mickey tewas di tempat. Salah satu yang masih hidup melaporkan kejadian itu kepada Mickey. Mickey sangat marah dan memerintahkan Carl untuk membunuh anak buahnya itu. Carl langsung mengebor kepala anak buah Mickey hingga tewas. Keesokan harinya, John dan tim berpiknik di belakang rumah John. Connie meminta Jerry untuk menjaga suaminya. Kapolsek datang secara diam-diam untuk memberitahu John bahwa Mickey memiliki orang dalam kepolisian, dan sebentar lagi Mickey akan tahu bahwa John dan tim adalah polisi. Kapolsek meminta John untuk mempercepat operasi dan tidak memberi ampun kepada Mickey. Kemudian perang sebenarnya pun dimulai. John dan tim mulai menghancurkan tempat bisnis Mickey satu persatu secara membabi buta. Hal ini membuat Mickey marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa John dan tim serta keluarga mereka sebelum John dan tim mengetahui lokasi Eldorado Trust yang merupakan pusat perjudian dan harta terbesar Mickey. John dan tim terus mencari tahu di mana lokasi Eldorado Trust. Di sisi lain, Conwell menemukan cara untuk melacak lokasi Eldorado Trust milik Mickey melalui kabel. Ternyata lokasinya ada di klub malam yang selama ini sering dikunjungi Mickey. Malam harinya, John dan tim menyamar sebagai band untuk masuk ke dalam klub itu. Mereka menghajar seluruh penjaga dan membakar seluruh uang yang ada di sana. Mereka menembaki dan membuat keributan di klub malam itu. Setelah itu, Mickey datang melihat Eldorado Trust-nya hancur berantakan. Mickey mengamuk dan menghajar polisi yang ditugaskan menjaga klub malam itu. Di sisi lain, John dan tim justru merayakan keberhasilan mereka menghancurkan tempat bisnis kebanggaan Mickey. Keesokan harinya, Mickey baru mengetahui biodata John dan tim yang menghancurkan bisnisnya. Mickey tahu pasti Kapolsek yang membentuk mereka. Mickey heran kenapa John dan timnya mengetahui semua bisnis Mickey. Mickey berpikir pasti ada pengkhianat yang membantu mereka dan Mickey mulai mencurigai Grace. Mickey juga berpikir pasti ada penyadap di dalam rumahnya. Mickey dan Carl mencari alat penyadap itu dan tidak lama kemudian Mickey menemukannya. Melalui penyadap itu, Mickey mengelabui John dan tim dengan memberikan informasi palsu tentang pengiriman obat terlarang di pecinan. Di sana, Mickey sudah menyiapkan jebakan untuk John dan tim. John, Max, Navidad, dan Harris berangkat ke pecinan. Conwell bertugas mendengarkan Mickey di markas, sedangkan Jerry sedang bertemu Grace dan membawanya ke rumah Jack untuk mengamankan Grace. Disinilah Jerry baru tahu bahwa Mickey berencana menjebak John dan timnya di pecinan. Jerry langsung pergi ke pecinan untuk menyelamatkan timnya. Di pecinan, anak buah Mickey meledakkan mobil di tengah keramaian dan hampir saja membunuh John. Beruntung, Jerry datang tepat waktu dan menyelamatkan John. Di sana, terjadi baku tembak antara John dan tim dengan anak buah Mickey yang mengakibatkan banyak warga sipil tewas. John menyadari bahwa Conwell juga dalam bahaya karena ia sedang di markas sendirian. John langsung meluncur ke markas dan ternyata benar dugaan John. Mickey mengirim seseorang ke markas John untuk membunuh Conwell. Sesampainya di sana, John menemukan Conwell sudah tewas mengenaskan di lantai. Mickey juga mengirim anak buahnya ke rumah John untuk membunuh keluarga John. Anak buah Mickey menghujani rumah John dengan peluru. Beruntung, Connie segera tiarap di lantai sehingga dia berhasil selamat. Connie kemudian melahirkan anaknya sendirian di bak kamar mandi. John datang terlambat, namun dia merasa lega ketika melihat Connie dan bayinya selamat. Di sisi lain, Mickey pergi ke rumah Jack untuk mencari Grace, tepat sebelum Jack dan Grace melarikan diri ke luar kota. Jack meminta Grace untuk pergi lebih dahulu demi melindungi Grace. Saat Mickey melihat Jack, Mickey langsung menembakkan pistolnya kepada Jack hingga tewas. Grace yang sedang bersembunyi di belakang pohon melihat kejadian itu. Grace sangat sedih dengan kematian Jack. John yang masih terbakar emosi atas kematian Conwell pergi ke rumah Mickey untuk membunuh Mickey, namun Mickey sudah kabur. Akibat kejadian ini, Kapolsek memanggil John dan mengatakan bahwa John diminta mundur dari jabatannya dan akan diberhentikan dari kepolisian. Kapolsek meminta maaf kepada John dan dengan berat hati mengakui bahwa dari tragedi ini, Mickey telah menang. Karena keadaan masih genting, John mengantar Connie dan bayinya ke stasiun untuk mengantar Connie pulang ke kampung halamannya sementara waktu. John mengatakan kepada Connie, "Connie, maafkan aku karena tidak bisa ikut dahulu. Karena jika aku pergi sekarang, maka kematian Conwell akan sia-sia." Malam hari, Jerry mendatangi rumah John untuk mengobrol.
John terlihat frustasi dan bingung harus bagaimana. Tiba-tiba, Grace mendatangi mereka berdua. Grace tidak jadi keluar kota. Grace ingin membantu John dan tim untuk menangkap Mickey. Grace mengatakan bahwa dia melihat Mickey membunuh Jack dan Grace ingin bersaksi di pengadilan. Karena keberanian Grace itulah, akhirnya John bangkit kembali. John dan Jerry kemudian mendatangi Carter, seorang hakim korup yang sering disuap Mickey dengan wanita bayaran. John dan Jerry memaksanya untuk menandatangani surat perintah penangkapan Mickey, karena jika tidak, John akan mengungkap skandal Carter ke media. Akhirnya, Carter menuruti perintah John. Setelah mendapatkan surat perintah penangkapan Mickey, John dan tim pergi ke hotel di mana Mickey bersembunyi. Sebelum masuk ke dalam hotel, John mengatakan kepada timnya, "Malam ini adalah malam terakhirku sebagai polisi, karena besok rencanaku akan diambil kepolisian dan aku bukan lagi seorang polisi. Oleh karena itu, selama beberapa jam ke depan, aku masih berstatus sebagai polisi dan mempunyai hak untuk menangkap Mickey." Setelah itu, mereka langsung menyerang ke hotel. Di dalam hotel, Mickey sedang makan malam santai dan mengetahui kedatangan John dan timnya. Namun Mickey tidak takut dan meremehkan John dan tim yang tidak akan mampu menebus pertahanannya. Sesampainya di depan hotel, John dan timnya langsung baku tembak dengan anak buah Mickey. John dan tim berhasil menembaki anak buah Mickey hingga tewas. Max terkena tembakan di dadanya. Carl meminta Mickey untuk segera pergi dari hotel. John melihat Mickey yang ingin kabur dari hotel menggunakan mobil. John terus berusaha mengejar Mickey. John bergelantungan di pintu mobil Mickey dan akhirnya John berhasil menghentikan Mickey dengan membuat mobilnya menabrak air mancur. John kemudian terpental keluar di rerumputan. Carl keluar dari mobil untuk menembak John yang sedang terkapar di rumput. Tetapi beruntung Max yang sedang sekarat dibantu Navidad berhasil membidik Carl dan menembak tepat di dadanya hingga tewas. Setelah itu Max mengembuskan nafas terakhir. Mickey keluar dari mobil dan menantang John untuk beradu tinju. Dan mereka pun terlibat baku hantam yang sengit. John melampiaskan semua amarahnya kepada Mickey dan berhasil membuat Mickey kalah hingga jatuh tersungkur. Kejadian itu disaksikan oleh banyak media. Mereka memfoto Mickey yang babak belur dan akhirnya Mickey ditangkap. Karena kesaksian Grace atas pembunuhan Jack, Mickey dijebloskan ke dalam penjara. Kekuasaan Mickey langsung runtuh seketika. Kapolsek mendapatkan pujian dari masyarakat atas keberhasilannya memberantas mafia Los Angeles. Harris dan Navidad terus bekerja sebagai polisi dengan penuh bangga dan rasa hormat. Jerry dan Grace menikah dan hidup bahagia. John berhenti sebagai polisi dan hidup bahagia bersama Connie. Every man carries a badge. This was mine. Habis. Tak lupa, sehabis menonton film, kita bisa mengambil pesan positif dari film itu. Menurut abang, pesan positif dari film Gangster Squad ini adalah kejahatan akan menang jika orang-orang baik tidak bertindak apapun. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.